Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari Prodi Sistem Informasi B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen data dan informasi. Nah, yang pertama itu adalah pengertian manajemen data. Nah, manajemen data adalah suatu kegiatan manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas mengelola data agar bisa memenuhi keperluan informasi yang diperlukan oleh seluruh stakeholder. Data akan memastikan seluruh data secara aktual, akurat, aman, dan juga tersedia untuk semua pihak yang memiliki kepentingan. Kegiatan ini dilakukan agar bisa mengumpulkan, menyimpan, dan juga menggunakan data secara aman, hemat biaya, dan juga lebih efisien. Data mampu membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bagi pihak penyedia perusahaan jika disajikan dan juga diolah secara tepat. Untuk individu atau perusahaan, manajemen data mampu membantu juga memaksimalkan penggunaan data dalam batas kebijakan dan juga regulasi yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil kebijakan secara tepat. Berikutnya itu adalah fungsi dari manajemen data. Nah, di dalam sebuah perusahaan, manajemen data tidak hanya diisi oleh satu kegiatan saja, tapi juga mencakup berbagai kegiatan yang mencakup pengujian, pengumpulan, pemeliharaan, keamanan, dan juga organisasi. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama itu untuk kegiatan pengumpulan data yang akan dicatat dalam sumber dokumen dan akan diinput di dalam sebuah sistem. Nah, yang kedua itu adalah pemeliharaan data yang ada pada setiap data yang baru diinput. Data yang diubah dan data yang dihapus harus dilakukan jika data tersebut sudah tidak lagi dibutuhkan. Tujuannya adalah agar bisa tetap up to date. Nah, yang ketiga yaitu penyimpanan data dilakukan pada media penyimpanan seperti pada pita magnetik. Fungsi manajemen data berikutnya itu yaitu nantinya pengambilan data bisa digunakan oleh setiap user agar tidak merugikan pihak manapun. Yang kelima, integritas dan pengajuan data dilakukan agar bisa memastikan tingkat keakuratannya dengan berdasarkan peraturan yang sebelumnya sudah ditentukan. Dan yang terakhir, keamanan data digunakan untuk mencegah data agar tidak hancur, rusak, dan juga disalahgunakan. Nah, berikutnya yaitu tantangan dari manajemen data. Yang pertama itu tidak mengetahui data yang dimiliki. Terus yang kedua itu harus menjaga performa data. Yang ketiga, persyaratan yang selalu berubah. Yang keempat, tidak mengetahui tujuan penggunaan data. Yang kelima, beradaptasi dengan penyimpanan data. Berikutnya adalah Database Management System atau biasa disingkat DBMS. Nah, DBMS sendiri itu adalah perangkat lunak yang mampu digunakan untuk memusatkan data, mengelolanya secara efisien dan menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi. Saat sebuah program aplikasi meminta suatu item data seperti gaji bruto, DBMS akan mengumumkan item itu pada database dan menampilkannya lewat program aplikasi. Misal, suatu database sumber daya manusia menyediakan banyak tampilan data bergantung informasi uang diminta oleh pengguna. DBMS dapat menyelesaikan masalah-masalah pada lingkungan file tradisional dengan mengurangi redundansi atau ganda dan inkonsistensi data dengan meminimalisasi file-file yang terisolasi yang berisi data yang sama. Nah, DBMS sendiri itu terbagi dua. Yang pertama itu DBMS relasional. DBMS relasional menampilkan data menjadi tabel dua dimensi yang disebut relasi. Tabel dapat juga dianggap sebagai file. Setiap tabel berisi data pada sebuah entitas berikut atributnya. Setiap elemen individu pada data untuk setiap entitas disimpan sebagai file yang terpisah. Nah, setiap file mewakili suatu atribut untuk entitas tersebut. File pada database ini juga disebut kolom. Nah, baru disebut juga record karena mewakili suatu informasi lengkap mengenai seseorang. Nah, setiap tabel pada database relasional memiliki satu buah file yang ditunjukkan sebagai kunci primer atau primary key. Nah, file kunci merupakan pemberi identitas yang unik untuk setiap informasi dalam satu baris record pada sebuah tabel. Yang sama halnya dengan kunci primer, mereka tidak dapat
duplikasi ketika suatu file kunci A muncul di tabel file kunci B atau tabel file kunci lainnya. File kunci A tersebut disebut kunci asing atau foreign key. Nah, berikutnya yaitu database non-relasional atau database pada sistem cloud computing. Nah, sistem manajemen database non-relasional ini menggunakan model data yang lebih fleksibel dan dirancang untuk mengelola data berukuran besar yang didistribusikan pada banyak perangkat serta mempermudah dalam meningkatkan atau menurunkan skalabilitas, berguna untuk menangani permintaan data sederhana pada data terstruktur maupun yang tidak memiliki volume besar seperti web, media sosial, grafis, dan lain yang sulit dianalisis menggunakan perangkat tradisional berbasis SQL. Nah, berikutnya yaitu data warehousing. Definisi umum dari gudang data atau data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis. Nah, definisi umum dari gudang data atau data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Dengan menganalisa sebuah data secara terstruktur, maka dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat untuk menunjang pengambilan keputusan oleh suatu perusahaan. Nah, itulah mengapa gudang data atau data warehouse termasuk dalam salah satu parameter penunjang kegiatan business intelligence. Nah, gudang data atau data warehouse sendiri pertama kali digunakan dan ditemukan pada tahun 1980-an, yang saat itu juga banyak bisnis besar yang menerapkan DSS atau Decision Support System. Hingga saat ini banyak perusahaan yang menerapkan strategi tersebut untuk membantu dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. Nah, berikutnya adalah fungsi data warehousing. Fungsi data warehousing itu membantu dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mudah dan cepat dalam mengakses data. Yang ketiga, menciptakan konsistensi data. Yang keempat, menghasilkan ROI yang optimal. Dan yang terakhir, menciptakan historical intelligence. Nah, yang berikutnya itu yaitu karakteristik data warehouse. Nah, karakteristik yang pertama itu adalah berorientasi pada objek. Karakteristik yang kedua adalah data telah terintegrasi. Karakteristik yang ketiga itu adalah data bersifat tetap. Dan karakteristik yang terakhir itu adalah dibuat dalam rentang waktu tertentu. Nah, berikut adalah komponen data warehouse. Nah, komponen data apa saja yang tersedia dalam sebuah data warehouse? Nah, berikut merupakan 5 komponen utama menyusun database tersebut. Nah, yang pertama itu ada gudang. Nah, gudang itu adalah komponen yang pertama atau gudang atau tempat penyimpanan dari data tersebut. Bentuknya pun bisa berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Di antaranya adalah meliputi data warehouse, appliance, analytics, cloud hosted, dan typical relation database. Dan yang kedua itu adalah manajemen gudang data. Peran dari manajemen gudang data sangatlah kompleks, di mana harus ada pihak yang mampu untuk mengelola gudang data dengan baik. Hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan gudang data antara lain dari segi keamanan, pembaharuan data, pemilihan prioritas tugas, serta mengelola backup dan recovery apabila terdapat suatu keadaan yang dianggap mendesak. Dan komponen yang ketiga itu adalah metadata. Komponen yang ketiga ini yaitu sebuah keterangan singkat dalam data tersebut. Fungsi dari metadata sendiri adalah memberikan konteks atau gambaran mengenai sebuah informasi agar tampak lebih jelas dan selaras. Komponen yang keempat itu adalah tool access. Terdapat beberapa tools yang dapat Anda manfaatkan untuk mendukung strategi bisnis Anda menggunakan data warehouse. Pertama, Anda dapat menggunakan konsep data mining atau OLIP. Nah, untuk lebih jelasnya, Anda dapat mencari beberapa referensi yang ada dalam internet
Kedua, Anda dapat menggunakan query reporting atau mengembangkan tools analytics sendiri apabila Anda memiliki tim developer atau pengembang aplikasi. Dan komponen yang terakhir itu yang kelima adalah tools ETL. Nah, ETL sendiri itu merupakan singkatan dari extract, transform, and load. Nah, yang berarti sebuah proses pengambilan data yang nantinya dapat dimodifikasi formatnya, dan pada akhirnya deretan informasi tersebut akan dimasukkan ke dalam data warehouse. Nah, tools tersebut nantinya akan mempengaruhi waktu, metode, dan tipe modifikasi dari data tersebut. Nah, berikutnya yang mungkin yang terakhir yaitu knowledge management system atau pengetahuan sistem manajemen. Nah, knowledge management system sendiri merupakan sistem yang dimiliki organisasi untuk mengidentifikasi, membuat, menyebarkan, dan membagikan pengetahuan untuk dipelajari kembali. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik. Harapannya semua pihak di dalam organisasi bisa memahami pengetahuan mengenai operasi atau bisnis organisasi dengan baik. Dengan demikian, bisnis akan terus berjalan dan berkesinambungan. Nah, berikut adalah komponen knowledge management system. Nah, terdapat 3 faktor utama dalam knowledge management system sendiri, yaitu people, process, and technology. Nah, yang pertama itu people. Nah, people sendiri itu merupakan orang-orang yang mempunyai pengetahuan mengelola sistem tersebut serta berkomitmen pada proses yang melibatkan pengetahuan untuk organisasi. Aktivitas berbagai membuat penyebaran pengetahuan bisa dibangun. Dan yang kedua itu adalah proses. Proses memastikan implementasi dari knowledge management berjalan dengan semestinya dengan cara menyelaraskan prinsip, strategi, praktis, dan proses. Nah, yang ketiga adalah teknologi. Teknologi adalah media knowledge management system yang memerlukan orang berkompeten untuk mengurusnya dalam proses implementasi. Diperlukan beragam alat untuk memfasilitasi komunikasi, konten manajemen, serta kolaborasi. Berikutnya adalah manfaat knowledge management system. Nah, manfaat knowledge management system itu sendiri, perusahaan perlu mempunyai pengetahuan yang mumpuni agar bisnisnya tetap berkembang dan tidak terkena sama. Selain itu, pengetahuan tersebut juga digunakan untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin akan dihadapi. Nah, manfaat spesifik dari knowledge management system adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghemat biaya dan waktu. Dengan sumber pengetahuan yang ada, perusahaan bisa dengan mudah menggunakannya untuk konteks lain, dan begitu biaya dan waktu tidak akan keluar banyak. Nah, yang kedua, menambah aset pengetahuan. Karyawan bisa memanfaatkan sumber pengetahuan dengan mudah. Dampaknya yaitu pemanfaatan pengetahuan meningkat, kemudian kompetensi akan berkembang. Berikut yaitu yang ketiga, perusahaan lebih mudah beradaptasi. Jika lingkungan bisnis mengalami perubahan, maka perusahaan akan lebih siap menghadapi dengan cara beradaptasi dengan baik. Hal tersebut karena perusahaan sudah memiliki ilmunya. Nah, berikutnya yaitu yang keempat, meningkatkan produktivitas. Nah, pengetahuan bisa digunakan ulang dalam membuat produk yang sedang dikembangkan sehingga akan terjadi peningkatan produktivitas. Nah, sekian dari saya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.